sangat rendah kamu hanya bercita-cita jadi Bupati Nganjuk, apalagi kamu hanya bercita-cita sebagai istri Bupati. Tolol. Pancen adwal baliti niki maknane Pak Bupati sama masih gelarmu kathah niki jelas mboten ngertos jenengan. Gak. Loh, likulin maziyah, masing-masing itu punya kelebihan, dan untuk ini bukan kelebihannya Bupati, tapi di tempat yang lain. Loman, siapapun harus punya karakter loman. Jangan nunggu kaya. Tidak ada satupun orang loman yang lomannya dimulai ketika dia kaya. Gak. Ada 4 hal, ada 4 karakter yang harus kita miliki, dan insya Allah itu akan membuat kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin masa lalu kita, walaupun mungkin yang kemarin-kemarin dari kita itu semuanya buruk, semuanya negatif. Walau kana mingkornihi, iku cara dimaknani cara santri Pak. Walau kana senajan ono, iku mingkornihi awet sangkin bun-bunane man ila qadamihi tumeka delamaane man apa khotoya, pira-pira kaluputan. Walaupun mungkin tubuh kita mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya negatif, merah semua rapotnya, tidak masalah. Yang penting kamu punya 4 karakter. Kita semua, khususnya Pak Bupati, kebaikan dilakukan oleh orang awam kayak kita itu baik, tapi dilakukan oleh pemimpin jauh lebih baik. Keburukan dilakukan oleh kita itu buruk, itu dibenci Tuhan, tapi dilakukan oleh pemimpin jauh lebih buruk dan jauh lebih dibenci Tuhan. Ini Pak Bupati mulai kapok. Nyapo kok iki. Padahal mboten Pak, mboten. Ini tidak ada masalah apa-apa. Kita tidak ada sentimen atau tidak ada apa-apa. Saya hanya karena kalian itu santri Pak. Jadi saya tidak akan cerita reno-reno. Saya hanya akan cerita apa yang saya baca di kitab saya. Dan itu sengkelingan pas niki. Yang pertama adalah as-sidqu, yang kedua adalah asyukru, yang ketiga adalah al-haya, yang keempat adalah husnul khuluq. Yang pertama apa? Ngono lho, santri sing cak-cak kowe santri Nganjuk, jere tanah perjuangan, tanah kemenangan, kowah. Santri ini lho, malah kukar-kukur. Tapi biasa Pak, santri itu jangan dilihat ketika proses nyantri. Memang adik-adik ini ketika nyantri memang bentuknya bukan meyakinkan. Tapi ya begitulah mereka. Cuma nanti akan ada momentum di mana mereka semua sangat luar biasa, sangat dibutuhkan. Allahumma. Tapi yo teman-teman goblok ayu syai'in adraka man fatahu al-ilmu. Tapi wa ayu syai'in fats man adraka al-ilma. Sudahlah ngaji yo sing tenan, nyantri yo sing tenan, sekolah yo sing tenan. Kalau kualitas sudah ada di tangan, kemampuan sudah ada di tangan, apapun pasti akan bisa kamu capai. Cita-cita yang sangat rendah, kamu hanya bercita-cita jadi Bupati Nganjuk, apalagi kamu hanya bercita-cita sebagai istri Bupati. Tolol. Cita-cita kok hanya Bupati Nganjuk, apalagi hanya menjadi pendamping. Bukan cita-cita, itu takdir. Tapi cita-cita alika bima alil umur wattaqi ilaha wa masaffa minha. Begitu Imam Malik mengatakan, alika bima alil umur. Pastikan cancang harapan tinggi setinggi langit, harapan kita setinggi-tingginya. Tapi tetaplah membumi. Kun rajulan rijluhu fithara wa hammatu himmatihi fissuraya. Tetaplah rendah hati, tetaplah memiliki budi pekerti yang baik, tetaplah memiliki jiwa santri, ya tetaplah membumi, katakan begitu, tapi cita-cita setinggi bintang di Suraya. Oh no, cuma cita-cita kok gak cocok aku. Gak cocok. Santri cita-cita tertinggi bukan jadi bupati. Jadi bupati nasib. Nasib, tenan nasib. Nasib. Santri tidak. Santri cita-cita tertingginya adalah berperan
mubarakan ainama kuntu, mubarakan ainama kuntu, penuh berkah, penuh manfaat, penuh peran dimanapun saya berada. Dan itu tidak terbatas menjadi bupati. Siapa? Ojo tepak tepuk tangan lali aku engko. Aku mau cerita apa sampai lali aku. Malah gak sedo ngelokne sampean aku engko malahan. Saya lali aku. Apa ke mau? Gak nasib. Wah. Gak perlu kita tidak perlu bahas nasib, gak perlu bahas takdir. Karena tidak ada satupun la yatanaffasun sahsun nafsatan wahidah illa bitakdir. Sudah gak usah dibahas itu. Takdir itu tidak dibahas, tapi bagaimana kita semua menikmati takdir kita dengan penuh arti dalam setiap nafas kita. Gak penting iki. Aku gak ngomongin kuwi mau. Apa tuh mau? Oh asidku, gara-gara dulu awakmu lho, paham? Peh awakmu jan. Pancen anu. Sama tau ngaji taklim ba? Nang kitab taklim kan enek to. Adwal balidi ilal jalidi syari'atun. Ya ba? Kal jamri yudha'u ala ramadi fatah. Lah ya bener kuwi. Mas yo aku asline rada pinter tapi cetok awakmu ternyata malah goblok kau. Lah masyaallah pancen adwal balidi. Niki maknane Pak Bupati sama Mas yo gelarmu kathah niki jelas mboten ngertos jenengan. Lah gak. Loh, likulin maziyah, masing-masing itu punya kelebihan dan untuk ini bukan kelebihannya bupati, tapi di tempat yang lain pengabdian, bagaimana memastikan jalan Nganjuk Kediri, Nganjuk sampai Wilangan, Medion dan lain sebagainya baik, kelebihan beliau. Senajan ditambal pisang. Ya, apa? Adwal balidi ilal jalidi syariah, bahwa betapa pentingnya kita ini duduk dengan orang-orang berkualitas. Karena kadang-kadang orang tolol itu jauh lebih mampu mempengaruhi orang cerdik daripada orang cerdik mempengaruhi orang pancen ngono. Sebabnya apa? Kowe ngerti gak penyakit apa sebabnya? Karena sedikit kemampuan yang kamu miliki, kemudian kamu berteman dengan orang yang kualitasnya di bawah kamu, itu sudah cukup membuat kamu sombong, takabur, dan kamu merasa sangat luar biasa. Kamu tidak luar biasa, hanya temanmu super goblok lah yang membuat kamu itu kemudian merasa aku kok pinter ya. Gak, kamu belum pinter, hanya kamu temanmu luwih goblok notoe. Paham ya? Teruslah ngaji, teruslah belajar, sudahlah. Insya Allah, muka-muka zaman kabeh dadi wong sing sukses. Sukses fi hadhihi dar, ad-dar al-faniyah, kemudian sukses fitil kadar, yakni ad-dar al-baqiyah. Moga-moga kamu sukses di dunia sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang pertama tadi apa? As-sidqu. Jadi wong itu masuk akeh salai, masa lalunya sangat gelap. Oke lah, yang penting tolong punya satu karakter namanya jujur. Alaikum bisidqi, kata Sayyidina Umar. Ini mumpung kelingan iki. Alaikum bisidqi. Fa in dhanna ahadukum annahu muhlikuhu fa innahu anjalahu. Wong tau to krungu ngono kuwi? Delok wong tau to? Berarti kowe haram boyong kowe. Cek kewendo bae awakmu. Ya. Dewi Sayyidina Umar, kamu harus tetap berada di naungan para masyayikh, berada di naungan para kiai-kiai ini. Ada Kiai Asya, ada Kiai Samsudin dan yang lain ngaji yo. Yang pertama itu jujur. Mohon maaf Mas Wakil Bupati, uang itu kudu duwe jujur. Walaupun kadang-kadang jujur itu kata Sayyidina Umar nih, buatan kataku loh, mbuh tenan mbuh ora gak ngerti. Pokoknya dari Sayyidina Umar ngono. Maksudnya kadang-kadang ketika kita mau jujur itu sepintas fa innahu muhlikuhu. Sepintas kejujuran yang bisa kita lakukan itu sepintas tahu-tahu bisa menjatuhkan kita. Padahal yakinlah fa innahu anjalahu. Yakinilah bahwa ketika jenengan jujur maka pasti jenengan akan jauh lebih tenang, lebih nyaman, lebih selamat di kemudian hari. Bisa jadi hari ini jenengan merasa bahwa kalau saya jujur hari ini jatuh saya. Tapi yakinlah kata Sayyidina Umar, mbuh tenan mbuh ora gak roh. Jenengan percaya ya kono, gak percaya ya terserah. Alaika
bisidqi. Kalau kata Fudail bin Iyad, ma min mudghatin ahabbu ilallah min lisanin saduq. Kowe tau ngono to ya an? Melas tenan. Jok boyong minimal 7 tahun kas. Wes kowe gak usah khawatir. Waduh kok suwi men, aku engko mangan apa? Aku engko piye? Bahkan aku engko entuk sapa? Tenang. Oh, gak usah khawatir, gak usah khawatir. Aku awal kan ngomong tuh, Imam Ghazali tegas, ayyu syai'in fatahu man adraka al ilma. Apa yang tidak bisa kamu raih ketika ada ilmu di tangan, pasti bisa. Oh, gak usah mamang, gak usah ragu. Sudahlah, kowah pokok ngalim padang we. Padang wis toh. Iya ada bodoh-bodoh santri nih ya. Aku mbiyen kaya awakmu ngono iki bentuke. Tapi cara saiki foto bareng wong telu, wakil bupati, aku Pak Bupati. Aku ketok kalah gagah apa gak? Gak jujur-jujuran nih. Gak iki bodoh-bodoh santri nih awake dhewe. Artinya masa depan kita ada di tangan kita. Ayolah, santai saja. Sudahlah, yakinlah bahwa langkah kita, langkah orang tua kita meletakkan kita di pesantren adalah sebuah langkah yang sangat tepat untuk menuju masa depan yang lebih bermartabat. Kok percaya tuh? Kok dolan. Foto wong telu, Pak Wakil Bupati, aku sebagai santri gak patek duwe gelar, bahkan tidak punya gelar sama sekali. Satu-satunya ijazah yang ada di tangan ijazah SD dan itu pun sudah hilang. Kemudian ada Bupati, wes toh, gak kalau kamu sebagai santri kemudian ngerasa rino, ngerasa nelongso, ya Allah kok koyo ngene ya nasib santri. Gak mungkin, toh. HP-ne Pak Bupati ambek HP-ku, apik HP-ku. Mantap. Aku ya mau ngaji demen aku. Padahal luwe. Lah piye Pak, teko kene langsung ngaji ya Pak, gak sida mangan ya. Apa mau? Jujur. Tidak ada anggota tubuh kita ma min mudghatin ahabbu ilallah min lisanin saduq. Tidak ada anggota tubuh kita yang paling dicintai, paling disukai, paling diridhoi oleh Allah kayak lesan yang selalu berupaya jujur. Padahal cara Ihya, cara Imam Ghazali, sampeyan ngaji Ihya, Gong? Sebagian sampun, sebagian dereng. Muga-muga sing sampun ya paham, sing dereng muga-muga entuk kesempatan. Allahumma. Oke, mergo ngaji tok gak paham ya koyo cah kowoh neh wian. Aku mau ceritanya apa ya? Oh, aku gampang ke distract ngono iki lho. Luwe gak iki? Gak apa-apa. Dewi Imam Ghazali sidq, jujur itu ada 6 tingkatan dan sidqul lisan itu adalah tingkatan terendah. Kita ngomong tidak pernah bohong itu adalah jujur dengan tingkatan paling rendah. Disusul tingkatan berikutnya adalah sidqun niyati wal iradah. Cara ning syarah dikatakan bahwa bi alla yakuna ba'is lil mar'i fil harakati was sakanat illallah azza wa jalla. Seorang muslim yang memiliki kejujuran fin niyati wal iradah dalam semua niatan dan kemauannya adalah memastikan tidak ada satupun langkah yang kita lakukan, tidak ada satupun gerakan yang kita lakukan, atau tidak ada pengambilan keputusan untuk tidak melakukan apapun kecuali baisnya, kecuali motivasinya adalah nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah kita mengambil kebijakan atau tidak mengambil kebijakan, kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, murni baisnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Motivasinya yang menggerakkan kita adalah keinginan memiliki nilai di hadapan Allah. Itu tingkat kedua. Tingkat ketiga, sidqun fil azmi. Nah ini Pak Bupati kudu pahami. Sidqun fil azmi. Aku tenan iki mulai iso gak bahagia tenan aku. Sidqun fil azmi. Saya gak iling-iling ini ning sarah apa bahasane ya?
Enggak, aku lek artinya ngerti iling, tapi lek kan gak seru ono santri terus lali mbek kitabe. Bi ayyazima fi qalbihi azman qawiyan bi ayyakul law in a'dhanillahu alwilayah in a'dhanillahu alwilayah adaltu fiha walam a'sillaha fiha. Delok niku mesti ana iku sok awakmu wis ngalim tenan bukan sarai kitab Ihya mesti ketemu. Contone azmi adalah ketika membangun satu harapan dan cita-cita besar untuk masa depan kita. Kan gini Pak ya, kalau niyah wal iradah itu adalah apa yang ada di depan kita. Oke, saya sekarang mau minum, ini semuanya lillah. Tapi kalau azmi enggak, azmi itu adalah kita masih berada di titik sini, kemudian kita mengharapkan keberhasilan di titik ini. Maka di situ itu ada otak, gini, sama ben gampang, ben nyantol wong nganjuk ya, gampangane ngene. Temriki iki sedaya tiyang pun haji napa dereng? Ada sebagian yang belum kan? Muga-muga kabeh diparingi gampang haji. Ngeten, contohnya azmi niku ngeten. Lamun Allah Subhanahu wa taala ngekei aku rezeki, kan kedap malih niki pun berangkat dari rombongan saking Nganjuk. Rombongan haji tahun ini dari Nganjuk sudah berangkat tanggal 20 kan wonten saudara panjenengan, sederek panjenengan, tanggi panjenengan yang berangkat wonten nggih. Ketika mereka berangkat dan jenengan tidak berangkat, jenengan pengen mboten? Azmi itu seperti itu. Kita belum mampu, kemudian dalam hati kita mengatakan nek aku diparingi rezeki mbek Allah taala, misale sepedaku payu, mobilku payu, utawa lemahku payu, aku daftar kaji. Iku azmi. Lamun aku, makanya ning kitab contohnya delalah iku, lamun aku dadi pejabat, adaltu fiha wala ma'sillaha fiha. Dilalah contohnya macam ngono. Kan Pak Bupati dulu ketika pengen aku lamun dadi bupati, aku arep adil. Aku tidak akan pernah nyeleweng dengan apa yang menjadi sumpah saya. Loh, niku azmi, Pak. Azmi itu sudah punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatan jenengan pengen kaji padahal saiki durung kuat kaji, itu nilai di sisi Allah. Kemudian ada sidku berikutnya, al wafa bil azmi. Sidkul wafa bil azmi. Kata Imam Ghazali, sidq atau jujur berikutnya adalah memastikan apa yang menjadi cita-cita kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan takdirnya akan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya kata koi, ibu-ibu wau sing dereng haji pengen kaji mboten? Lamun gak ada duit 50 juta, mesti ngati ngomong, aku lek duwe duit 100 juta utawa 50 juta, aku mesti daftar kaji. Saya kata koi, lamun toh jenengan moro-moro entuk rezeki, sesuk-isuk 30 juta, jujur ae. Mau ke daftar kaji apa awamu budal ning surum bedah? Gak jujur lagi. Artinya apa? Tidak ada satupun dari kita yang tidak punya niatan baik, tidak punya cita-cita baik. Semua ada. Mau kan ngaji taklim ya? Neng taklim enek bahasa ngene ya. Likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun. Pintar-pintar tenan Nganjuk, ngalim-ngalim tenan. Allahumma amin. Asli, ya. Likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun lirijali. Mantap. Seneng aku, bangga. Masa depan tenan lagi. Ono santri gak kowah-kowah cocok. Santri plongo men kukar-kukur ngantuk, santri capopo bagus. Artinya apa? Likulin ila sya'wil ula harakatu. Semua orang pengen sukses, ya bra. Semua orang pengen menjadi orang besar, semua orang pengen menjadi warna tersendiri bagi lingkungannya. Tapi walakin azizun lirijali sabatu. Tapi hanya sedikit orang yang kemudian siap untuk bertahan akan semua ujian kesuksesan. Tapi tidak semua orang siap bertahan akan semua proses perjalanan kehidupan.
Kuwi awakmu gak iso murati model ngono kuwi. Durung duwe awakmu. Sto, tenang ae. Iso ngalim awakmu, cocok aku. Ternyata awakmu gak nganjuk casingmu. Luar biasa. Apa ki? Kaget tak kira udan maneh. Nganjuk ya enek ngene iki barang ya. Alhamdulillah, saya marem. Oke, kan boleh kan melu marem. Oke. Wafa bil azmi itu tidak mudah. Kata koi saiki. Ketika masjid iki Jumatan misalnya, ana kotak amal lewat. Kok adoh, kok pojok, awakmu lewat. Kotak amale lewat, awakmu ning tengah, kok pojok mlaku. Awakmu misalnya pengen duit 10.000, aku sedekah 10.000. Ternyata mbasan mau tarik enek duit 2.000, sidane semula bone 10.000 apa 2.000. Aiku. Betapa beratnya tingkat berikutnya sidqul wafa bil azmi. Paham ora? Semua yang kita inginkan itu baik, tapi realisasinya, paham ora? Oke, ono wong geger, 2 orang gegeran. Oke, kita sekarang janji ketemu. Wes kak sepuro-sepuronan. Apakah kemudian ketika nyampe tempat salaman, rangkulan, terus langsung iso padang kabeh? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Karena itu hanya azmu, butuh al-wafa bil azmi. Kalau itu kamu bisa, kamu akan dituntut untuk sidqul a'mal. Langkah berikutnya adalah sidqul a'mal, yakni ijtihadal mar'i alla tadulla af'aluhu adh-dhahirah ala batinin la yattasifu bi. Wah, mun nek tok iki sembulet iki kok. Ijtihadul mar'i asline lek kitabe niku mesti rafa. Mergo kuwi mesti ijtihadul mar'i alla tadulla af'aluhu adh-dhahirah ala batinin la yattasifu bihi. Seorang santri sejati, muslim sejati akan selalu berusaha menghindari untuk melakukan tindakan-tindakan atau gestur atau ucapan atau apapun yang kira-kira sebetulnya hatinya enggak seperti itu. Gampangane ngene wis. Iki santrine Kiai Samsudin sing ndi? Iki misale. Oke. Misale awakmu ngantuk muales, pengen slonjor, kabeh cerita-cerita mbek ngrasani kancane. Ngerti-ngerti Kiai Samsudin rawuh lewat ning ngarepmu. Tidak jujur fil amal adalah tahu-tahu kamu langsung macak giat, langsung ambil lalaran mau cekel. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Itu. A'maluhu adh-dhahirah tidak tadullu ala batinin la yattasibu bihi. Wis ana uga. Saiki misale ngene. Awakmu biasane kan kowah-kowah. Santai nang masjid yo gak ngawaki santai. Ngerti-ngerti kowe jamaah dijejeri kiaimu. Terus kowe mau macak khusuk. Dinasyon. Lagi. Itu namanya tidak sidqun fil amal. Amalmu tidak sesuai dengan apa yang artinya kowe macak khusuk tok iki kleru nek awakmu pancen gak khusuk. Kamu macak khusuk padahal kamu tidak khusuk, itu adalah sebuah ketidakjujuran dan itu tidak baik. Wes, itu pertama sidku. Yang kedua syukur. Ya, mau kayak itu mensyukuri ini semua. Masing-masing dari kita memiliki takdirnya, maka syukuri, nikmati, perjuangkan. Syukuri, nikmati, perjuangkan. Yang ketiga kalau ingin selamat di hadapan Allah, yang ketiga harus punya rasa malu, al-haya. Kan bukan asidku wa syukru. Yang ketiga adalah al-haya. Al-haya itu adalah rasa malu. Itu apa? Rasa malu itu kalau menurut Al-Imam An-Nawawi, begitu juga menurut Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa rasa malu itu apa? Rasa malu itu adalah khuluqun yaw'asu sahibahu ala jtinabil qabih. Sebuah karakter yang mampu membuat kita untuk tidak melakukan hal-hal yang kira-kira itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebuah karakter yang mampu mengantarkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk di mata siapapun, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di situ, bahkan oleh Imam Nawawi ditambahi wa yamna'u minat taksir fi haqqi dzi haqqin fi haqqi dzi haqqin wa yamna'u minat taksir fi haqqi dzi haqq. Rasa malu adalah karakter yang mampu mengontrol pikiran kita, mengontrol perilaku kita untuk tidak sembrono apalagi mengambil hak orang lain. Itu kita sebagai rakyat sangat baik kalau punya karakter itu, apalagi Pak Bupati dan Wakil Bupati. Lo yakin itu? Kamu tepuk tangan kena, orang tepuk tangan itu terserah. Tapi memang seperti itu kenyataannya. Rasa malu adalah khuluqun yab'asu sahibahu ala ijtinabil qabih wa yamna'u minat taksir fi haqqi dzi haqqi. Sebuah karakter yang mampu membuat kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, gampangannya ngono, kemudian memastikan kita tidak sembrono apalagi mengambil hak yang bukan hak kita, yang bukan haknya. Beres. Rasa izin Pak, makanya dari Kanjeng Nabi al haya minal. Kalau mau kan matur, kita punya karakter itu luar biasa, tapi Pak Bupati, Pak pejabat kabeh sing ngono ning dhuwur-dhuwur gagah-gagah iki kok duwe itu jauh luar. Karena mohon maaf ya Pak, As-Sultan niku cara Al-Imam Al-Munawi, As-Sultan itu adalah imamun madbu. As-Sultan fi nafsi imamun madbu wa fi siratihi dinun masyru'. As-Sultan fi nafsihi imamun madbu. Oke, secara pribadi panjenengan semua ini pejabat. Oke, panjenengan ini pejabat, memang punya jabatan yang kemudian membuat panjenengan dihormati. Tapi jenengan harus tahu wa fi siratihi dinun masyru'. Apapun yang panjenengan lakukan itu oleh orang yang di bawah panjenengan, Pak Sekda dan kawan-kawan sak mengesor sampai teko rakyat, itu adalah agama. Apapun yang jenengan lakukan, fa in dzalama lam ya'dil ahadun fi hukmin. Fa in dzalama lam ya'dil ahadun fi hukmin. Nek Pak Marhen, Pak Bupati kok moro-moro atraksi, maka dipastikan Nganjuk tidak akan ada keadilan di semua sektor. Pokok bupati ini kok ngelanggar, mohon maaf ini Pak, niki contoh tok, niki kitab niki Pak, mboten omongan kula mboten. Mboten niki contoh tok. Kok bupati ini, Kapolrese, Dandime melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira mengkhianati sumpahnya, maka jangan harap ada satu orang pun yang akan tertib di Nganjuk ini. Semuanya pasti pelanggaran ini, pasti. Tapi wa inna adala lam yajsur ahadun ala zulmi. Wa in adala lam yajsur ahadun ala zulmi. Tapi kalau Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, kabeh para petinggi-petinggi ini kabeh adil, pimpinan semuanya adil, pimpinan semuanya sesuai dengan sumpahnya, sesuai dengan jabatannya, maka tidak ada satupun yang berani untuk melakukan kesembronoan. Semuanya pasti hati-hati dalam melangkah. Karena jenengan lurus, pokok jenengan lurus, Nganjuk lurus. Jenengan bolong-bolong kaya aspale, Nganjuk jeglong Pak. Intinya begitu. Kalau anda mau pengen cerita ngene niku tok. Aku wis mulai sumuk. Wis mulai ngeluh. Aku mau terakhir apa ya? Papat ya mau jumlahi. Terakhir husnul khuluq. Husnul khuluq. Ya siapa yang enggak? Husnul khuluq. Dua hal yang paling mampu membuat kita cepat masuk surga yaumal qiyamah. Yang pertama adalah taqwallah, memiliki kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi dan akan selalu membalas apa yang kita lakukan. In khairan fa khair wa in syarran fasyar. Kalau baik ya balasannya baik, kalau buruk balasannya takwa Allah. Yang kedua adalah husnul khuluq. Husnul khuluq.
Kalau kamu pengen selamat di hadapan Allah, karakter terakhir yang harus kamu miliki adalah husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Al akhlak wal adab beda ya. Kita kan sama-sama santri, kita kan ngerti adab itu kan kayak budaya. Tapi kalau akhlak itu kan gak ketok, Pak. Akhlak itu misalnya koyo apa ya? Kalau kata Al Imam Al Hasan Basri, kalau kata Al Imam Hasan Al Basri, husnul khuluq itu adalah kafful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Meh lali aku, meh semaput oleh lali aku. Ono santri kok lali, goblok kok. Lali tenan ya. Apa mau? Kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Minimal karakter yang harus kita miliki sebagai pribadi. Artinya apa dhewe lho. Dadi wong yang selalu berupaya untuk tidak menyakiti siapapun. Keberadaan kita jangan sampai jadi masalah. Kalau kita tidak bisa bikin nyaman, apalagi bermanfaat bagi lingkungan, paling tidak jangan sampai keberadaan kita adalah masalah bagi sekitar kita. Pertama. Yang kedua, badlun nada, loman. Siapapun harus punya karakter loman. Jangan nunggu kaya. Tidak ada satupun orang loman yang lomannya dimulai ketika dia kaya. Gak, wong lomani mulai fakir, mulai tidak punya apa-apa, sudah dermawan. Wis endengan, wis gampang nulung uang. Nek ono uang ngomong, aku gak duwe apa-apa saya gak iso bantu aku. Gak, besok lek sugih tetep pelit, yakin, sumpah. Mergo dawuh Sayyidina Ali, ono penyakit sing gak ditambani iki loro, siji wis wayahe mati, ping pindho pelit. Pelit iki gak ditambani. Gak enek wis to. Jangankan jadi walinya Allah, jadi wali kota pun gak mungkin wong pelit. Lale Pak Bupati ngene kok iso dadi, insyaallah rada loman. Nek gak loman, ya insyaallah mboten mungkin dadi. Enggak Pak, iku pancen ngono Pak. Cara ning kitab iku bahasane pancen ngono. Cara Imam Syafi'i Inad danani rawad darahima fil amakini kulliha taksuri jalam habata wa jalala hiya silahu seseklahu hiya lisanu liman arada fasahata wa hiya silahu liman arada kitala. Rupiah ini Mas Wakil Bupati, Mas siapa jenengmu? Hendi. Lali ya, tapi kan gak masalah lah jenenge bupati. Gak dosa maksudku ngono lho. Gak, aku cek ngiling-ngiling Pak Wakil Bupati ngarepe ono jenenge. Sapa Pak? Tri Handi. Tri. Aku ngiling-ngiling. Oke, wis gak penting yo. Oke. Inna danani rawad darahima fil amakini kulliha. Rupiah itu duit lah. Dimanapun tempat, mau di Kediri, mau di Nganjuk, mau di Trenggalek, mau di provinsi manapun, bahkan bagian negara manapun, fil amakini kuliah, ing dalam sekabehane pira-pira panggonan kuliah, ya sekabehane al amakin, taksur rijal mahabbata wa jalala, taksur rijal mahabbata wa jalala, membuat siapapun yang wajahnya nilainya 4 langsung 7. Kak baleni ben awakmu rada paham. Ibu-ibu iki luwih cepet pahame daripada awakmu sing cik jomblo-jomblo ngono iki. Bapak-bapak nalika gajian utawa nalika mari entuk proyek utawa nalika mari bayaran penggawean, duwite rada genep, tampak lebih tampan apa tidak? Gak jujur ya, Pak. Betul, saiki ngene lho, saiki gak usah angel-angel. Mancing niku nek sing nglakoni bupati kok misale mancing mulai jam 6 isuk sampai jam 6 sore niku bupati Padang mboten? Padang, mergo pawon aman. Jangankan uang tamu aman, di semua lini aman. Mergo ana lha wong bupati lho, Pak. Kapolres sayange gak enek wonge. Kok iso no Kapolres gak gelem ngaji? Ora umum Kapolres Nganjuk.
Ora umum tenan Kapolres. Salam yo tenan ono Kapolres kok ora doyan. Ora umum, luar biasa tenan. Tapi gak apa-apa, wong yo Kapolres. Lek santri gak doyan ngaji kan aneh ya. Kapolres gak mulai jam 11 bengi mulai jam 11 awan sampai jam 11 bengi aman mau gawe? Aman wong Kapolres jajal anggota polsek rong dino gak mulai muter tok mulai bengkerengan mbek bojone apa? Positif fil amakini kulihat taksur rijal mahabata wajalala yang tidak tampan ketika rekeningnya sehat dompetnya abang kabeh isine gek kebek rekeningnya muncul noleh sampai gak patek kehitung dilihat jam berapapun tampak tampan jam berapapun dilihat tampak menarik dan yang paling menarik hiyal lisanu liman arada fasohata angger uang kok rekeningnya sehat ngomong opo koyoke bener. Dah, ibu-ibu, jenengan enten duwe bojo ngomongnya penak tapi gak patek duwe duit. Kambek duwe bojo ngomongnya terbata-bata, gak patek jelas, uwuk tapi duitnya akeh. Cara jenengan jelasne barang nu luwih penak diterima sendi. Gak jujur iki. Jujur jawaban sing penak iki. Wes saiki gak usah angel-angel. Gak usah angel-angel. Lunga 3 dina 4 dina. Pamite mek 2 dina, moro-moro 4 dina nembe balik. Daripada jelas nih sing 2 dina gawe omongan, kambek langsung 3 bendel ning ngarepe jenengan. Jenengan luwih cepet paham ndi? Ngono lho maksudku. Kok bingung ngeket mau, Aku bingung jelasnya, sampean kok ora patek paham-paham. Bahkan wahiyya silahu liman arada kitalah. Perang model apapun, gegeran model apapun, atau bahkan perjuangan model apapun, uang adalah senjata paling efektif. Makanya aku ngomong, Pak Bupati lamun to gak patek loman, yo gak ning kene. Positif, iki mau perayaan ulang tahun Nganjuk jelas bukan beliau. Hiyal silahu liman arada kitalah, senjata paling efektif untuk model pertempuran apapun adalah duit. Wis ta? Kuwi makane badlun nada. Muga-muga swantri kabeh, kanca-kanca sing rawuh ten mriki kabeh muga-muga rezekine paringi padang. Rezekine paringi sing makmur, sing mubarak, sing penuh berkah, lan muga-muga rezeki sampean dadi rezeki sing manfaat kanggo keluargamu ya kanggo lingkunganmu. So, ngono kuwi pokoke. Anakmu kabeh santri-santri sing gak jelas sih muga-muga dadi wong sugih awakmu. Ya artinya sugih sembarang kali, atimu sugih, pikiranmu sugih, rekeningmu ya sugih. Sebabnya nek awakmu itu sugih mek rekeningmu tok tapi pikiranmu gak sugih, selamanya kamu tidak akan pernah merasa kaya dan selamanya kamu akan selalu merasa kurang dan kamu tidak akan pernah memiliki jiwa qanaah, kamu tidak akan pernah memiliki rasa syukur. Apapun yang ada di tangan tapi ketika kamu kemudian tidak mampu menyukurinya, itu semuanya hanya omong kosong dan semuanya hanya alat untuk membuat kita terbelit-belit di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan itu bahaya. Wis tenang ya wamu. Pokoknya duwene pira syukuri, manfaatkan sebaik-baiknya. Wis kuwi ya pokoke dieling-eling awakmu kabeh dadi wong sing jujur dalam rangka mensyukuri nikmat Allah taala, dadi wong sing mudah dadi wong sing duwe isin, sing terakhir dadi wong sing duwe karakter sing apik. Ya iku mau. Pokoknya minimal 3 aja sampai jadi masalah di lingkungan kita. Kalau memang kita tidak mampu bermanfaat, yang kedua kalau bisa kita berbagi ya berbagi. Yang nomor 3 tolaqatul wajhi, upayakan ketemu siapapun kita ini sumeh. Perso sumeh nggih jenengan? Napa namanya? Nggih sumeh. Apa sih bahasa Indonesia nih? Dalam? Oh ramah, oke. Ramah dan tamah. Ngono. Ramah saja, kalau tamah urusannya panganan.
dan itu belum ada jadwalnya. Ramah dulu sementara ini ya. Kita jadilah orang Islam yang jangan lah iya toh. Ketika Abi Dzar bertanya, kira-kira amal apa yang paling membuat saya cepat masuk surga? Rasulullah menjawab, la taghdzab. Ojo ngamu, ojo nesu. Oke, jadilah Islam yang ramah, jangan yang marah. Islam yang merangkul, jangan yang memukul. Dan panjenengan jadilah pejabat yang membina, jangan yang membina sakan. Pun pulang kita. Kula ngapunten ing ageng dhateng sedaya mawon. Pokoke muga-muga guyon-guyon kita malam ini ada guna, ada faedahnya. Moga-moga tidak terlalu mengecewakan. Semaling penting muga-muga semua niatan baik panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula ngapunten dhateng sedaya khususnya para kiai, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak-bapak sedaya nyuwun agung pangapunten saestu. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.